teman-teman, perkenalkan nama saya Safati Muntasya NIM 3520002 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Kalongan. Sini saya akan menjelaskan sedikit kurang lebihnya tentang materi HIV dan AIDS. Mungkin bagi sebagian orang materi ini cukup menakutkan ya, cukup mengerikan, tetapi sesungguhnya materi tentang HIV dan AIDS ini perlu diketahui loh teman-teman. Apalagi di tengah masyarakat awam seperti sekarang ini, pengetahuan tentang HIV dan AIDS itu perlu diketahui karena itu sangat penting. Baik, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian HIV dan AIDS. Jadi HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang memiliki arti sebagai beberapa virus atau jenis virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kemudian AIDS, sedangkan AIDS itu sendiri memiliki arti yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome, atau yang memiliki arti kumpulan dari gejala terinfeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia karena virus HIV tadi. Nah, tahu nggak sih teman-teman, hal ini terjadi itu karena apa? Jadi sebenarnya hal ini terjadi karena terdapat jumlah sel darah putih dari dalam tubuh manusia itu yang sangat rendah atau sangat sedikit. Jadi kasus HIV AIDS ini sebenarnya itu dapat dikatakan sebuah kasus yang sangat fatal di mata masyarakat atau asumsi-asumsi pendapat masyarakat. Pasalnya tidak menutup kemungkinan bahwa penderita HIV AIDS ini akan berujung kepada kematian. Jadi sebenarnya HIV ini dapat menyerang siapa saja loh jika beresiko. Saat masuk ke dalam tubuh, HIV dapat didapatkan di darah, cairan sperma atau cairan vagina, dan pada air susu ibu yang mengidap HIV, kemudian akan ditularkan kepada anaknya. Kemudian bagaimana sih cara penularan HIV dan AIDS ini? Jadi HIV dapat menular melalui penggunaan jarum suntik yang berlebihan, misalnya seperti pada pengguna narkoba suntik atau bahkan sampai ke tindik. Misalnya HIV juga dapat menular melalui hubungan seksual yang sering berganti-ganti pasangan dan juga tidak menggunakan pengaman. Selanjutnya, cara penularan yang ketiga itu dapat juga ditularkan melalui ibu hamil yang positif HIV. Jadi biasanya penularannya itu akan pada anaknya melalui proses persalinan dan menyusui. Kemudian cara penularan HIV yang keempat itu adalah HIV dapat ditularkan melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV. Teman-teman, jadi perlu kita ketahui bersama ya bahwa HIV AIDS ini tidak akan menular dengan melalui hubungan sosial biasa, yaitu tidak menular melalui udara, air, tidak menular melalui serangga atau hewan peliharaan. Kadang kan ada tuh yang hewan peliharaan mengidap HIV. Sebenarnya HIV-nya itu berbeda dengan manusia loh. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan serangga atau hewan peliharaan akan menularkan kepada kita. Kemudian juga HIV tidak menular melalui air liur, keringat, air mata, atau berciuman dengan mulut tertutup. HIV juga tidak menular melalui dengan menggunakan toilet bersama, bahkan makan dan minum bersama dengan oda itu tidak akan menularkan ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut ketika kita berbagi makanan atau minuman bersama dengan oda atau orang dengan HIV AIDS tadi. Jadi kemudian bagaimana sih HIV itu bisa berkembang atau bisa menjadi AIDS? Yang pertama adalah tahap 1,
yaitu periode jendela, yaitu dalam tahap 1 ini 1-3 bulan virus sudah masuk ke dalam tubuh namun tidak ketahuan jika diperiksa. Mengapa sih dalam fase ini atau tahap 1 ini penderita HIV tidak akan ketahuan ketika diperiksa? Jadi mengapa tidak ketahuan saat diperiksa itu karena pada fase ini itu gejala yang timbul itu seperti sakitnya orang-orang biasa, yaitu seperti demam, keringat malam, kemudian sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu. Itu merupakan fase pertama ya dari infeksi gejala HIV ini. Kemudian pada tahap kedua itu adalah HIV positif. Pada fase ini virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Jadi setelah pada tahap kedua kok malah justru justru tidak mengalami gejala sama sekali. Biasanya pada fase ini bisa bertahan sampai 5-10 tahun. Kemudian pada tahap ketiga adalah HIV positif dengan gejala penyakit, di mana gejala penyakit ini akan bervariasi dan biasanya dapat bertahan lebih dari 1 bulan. Pada fase ini sistem kekebalan tubuh manusia akan menjadi sangat lemah. Lalu kemudian yang terakhir adalah tahap keempat, yaitu adalah AIDS. AIDS ini biasanya sudah muncul berbagai jenis penyakit ya teman-teman. Jadi di dalam tubuh ini muncul berbagai penyakit akibat rusaknya sel darah putih yang disebabkan oleh HIV tadi. Lalu ada nggak sih cara untuk mencegah penularan HIV agar tidak bertambah? Tentunya ada ya teman-teman. Jadi kira-kira apa aja sih? Jadi cara untuk mencegah penularan HIV itu ada 5 yang biasa disebut dengan A, B, C, D, dan E. Apa aja sih? Yang A itu yang pertama adalah abstinence atau yang berarti adalah tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko atau bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang B adalah be faithful, yaitu setia pada pasangan. Anjuran ini sangat dianjurkan ya teman-teman, kita itu harus setia pada pasangan kita. Kemudian yang C adalah kondom, setiap melakukan hubungan lebih baik gunakanlah kondom. Yang keempat adalah D, don't do drugs, tidak menggunakan narkoba. Dan yang kelima itu E, education, bisa mencari informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS. Teman-teman tidak perlu khawatir dan takut akan terkena HIV dan AIDS ya, karena HIV ini dapat diantisipasi tersebarnya itu dengan melakukan tes HIV, karena kadang kita bisa terkena secara tidak sadar ya. Untuk mengantisipasi terkenanya secara tidak sadar itu kita dianjurkan untuk melakukan tes HIV sejak dini. Lalu apa sih pentingnya melakukan tes HIV ini? Jadi menurut penuturan dari Dr. Samsurijal, beliau mengatakan bahwa orang yang terinfeksi HIV itu tidak selalu ada gejalanya. Jadi karena itulah perlu untuk kita melakukan tes HIV sedini mungkin ya teman-teman, agar ketika kita menemukannya saat ini atau sejak saat ini juga, maka pengobatannya akan lebih mudah dan keberhasilannya juga akan lebih baik. Baik, itu saja dari saya. Jadi saran saya, mari kita selalu memberikan dukungan untuk mereka para penderita HIV dan AIDS ya. Jadi jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Yuk bersama kita bisa stop HIV dan AIDS. Semangat!